Saudara-saudara, pada topik ini saya akan membicarakan mengenai ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Yesus sebagai Raja dan Yesus sebagai hamba. Yesus sebagai gembala dan Yesus sebagai anak domba. Yesus sebagai anak Allah dan Yesus sebagai anak manusia. Yesus sebagai roti yang turun dari surga dan Yesus yang makan roti. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sejujurnya tantangan utama bagi kekristenan mengenai ketuhanan Yesus itu setidaknya ada 3 rombongan dari antara keyakinan-keyakinan itu. Yang pertama adalah paham teologi agama, yaitu agama Islam, dan yang kemudian paham teologi agama saksi Yehova, dan yang ketiga teologi agama Trinitas. Ketiga mereka ini, saudara-saudara, pada prinsipnya satu pendapat bahwa Yesus bukan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, ajaran Trinitas mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara, perlu saya jelaskan, ajaran Tritunggal tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, melainkan mengakui Yesus sebagai Tuhan kedua. Itu jelas tidak bisa terbantahkan. Atau setidaknya paling halusnya adalah bahwa doktrin Tritunggal itu mengakui Yesus sebagai pribadi Allah kedua. Artinya saudara-saudara, paham itu gugur mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, karena dengan mencatat ada lagi Tuhan di atas Tuhan dan Allah di atas Allah. Nah, saudara-saudara, maka perlu saya jelaskan di sini bagaimana Yesus selalu punya terminologi pada dirinya dengan 2 hal yang berbeda. Dan itulah yang membingungkan doktrin Trinitas, penganut doktrin Trinitas, dan juga membingungkan agama lain. Ketika ada teks di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan turun ke bumi menjadi juru selamat, lalu diantaranya setidaknya 2 keyakinan ini menentang. Yang pertama, apologet Islam, dan yang kedua, apologet saksi Yehova. Mereka mengatakan, apabila Tuhan atau apabila Allah turun ke bumi, apakah di sorga menjadi kosong? Kalau saudara membandingkan ini dengan pemahaman yang benar, tentu menjadi lucu. Karena ajaran Alkitab menjelaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu memenuhi segala sesuatu. Jadi bahwa sesungguhnya seluruh ruang, waktu, dan jarak berada pada setitik eksistensi Allah. Ada ayat yang mengatakan langit dan bumi dan segala isinya bagaikan setetes air dari timba dibandingkan dengan ukuran kebesaran Tuhan. Lalu ketika ada orang bertanya, bagaimana kita mengatakan bahwa Yesus memang jelas-jelas diutus oleh Bapa? Antara Trinitas dan paham agama Muslim meyakini 2 posisi ini, bahwa memang di dalam agama Islam diajarkan bahwa Allah itu mengutus Yesus sebagai nabi. Lalu di dalam teks Alkitab diajarkan secara tekstual, di Alkitab tertulis bahwa Yesus mengaku dirinya diutus oleh Bapa. Yesus mengakui dirinya diutus oleh Bapa. Maka itulah yang mendasari pemahaman dari doktrin Trinitas. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin yang pertama, bahwa basic dari ajaran pertama mengenai Tuhan, yaitu yang maha tinggi, dan Allah, yaitu berbicara soal wujudnya sebagai roh, adalah bahwa Tuhan itu
sendiri, maha besar, melampaui segala ukuran, tetapi dia sendiri. Meskipun seluruh data segala sesuatu berada di bawah kontrol daripada satu Allah yang sendiri itu, yang tunggal, yang satu itu. Karena ajaran pertama ketika Nabi Musa di dalam doktrin yang dipercayai oleh orang penyembah Adonai, penyembah Elohim, penyembah Adonai, pertama meyakini, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Allah itu Esa. Saudara, itulah bunyinya. Markus 12 ayat 29 menjelaskan. Diulang oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, Yesus membacakan teks di dalam Ulangan 4 ayat 6 itu. Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi artinya di sana Tuhan dan Allah itu adalah satu diri. Tuhan dan Allah itu adalah satu eksistensi. Jadi Tuhan dan Allah itu bukan dua belahan, melainkan satu eksistensi. Nah, saudara-saudara, persoalan yang dihadapi orang untuk menentang bahwa Yesus itu adalah manifestasi daripada Allah sendiri. Itulah sebenarnya yang menjadi tantangan untuk penyelamatan manusia. Untuk kita menjelaskan berita utama dari keselamatan itu adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah datang menjadi juru selamat. Dia mempraktekkan kemahakuasaannya itu dengan dia sanggup menjadi manusia. Dia sanggup menanggung penderitaan sekalipun yang ditanggung oleh manusia. Dia sanggup melewati kematian, dan kematian itu tidak bertahan terhadap kemahakuasaan Allah itu. Disitulah pembuktian dari kemahakuasaan itu. Nah, saya mau menjelaskan kepada kita, pertama menghadapi paham Trinitas yang selalu menganggap bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian diksi itu mereka rubah menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya basicnya sama. Dari keputusan para pendeta-pendeta orang Roma. Saya ulangi, keputusan doktrin dari pendeta-pendeta orang Roma yang mengatakan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan masing-masing ketiga pribadi ini berdiri sendiri. Tetapi mereka, seperti kitab Amsal mengatakan, dengan mulut dolak-dalik mengatakan, sama tapi bisa dibedakan, beda tapi bisa disamakan. Bukan mengenai berapa. Nah, tetapi mereka sendiri mengatakan tiga pribadi. Ketika kita katakan satu saja, mereka menolak bahwa Allah itu satu tunggal. Di dalam persoalan tiga Allah yang kemudian mereka ngaku itu tetap satu sekalipun tiga. Saudara-saudara, mereka akan membuat logika-logika yang mereka ciptakan sendiri, yang sebenarnya argumen itu tidak bersambung langsung. Apabila pertandingan logikanya jujur, mereka sering keluar dari lapangan dengan mengatakan harus mengimani tiga Allah tapi satu itu. Allah Bapa ditambah Allah Anak ditambah Allah Roh Kudus sama dengan satu Allah. Nah, tetapi yang benar, yang tidak boleh berubah dari sejak bagaimana nabi-nabi meyakini bahwa God is one, God is spirit. Salah satu pertanyaan yang menjadi kebanggaan dari penganut Tritunggal ini adalah bagaimana kalau banyak bukti bahwa Yesus berbicara kepada Bapa dan Bapa menjawab. Kata mereka, terjadi diskusi antara Bapa dan Anak. Saya tidak melihat
pernah terjadi diskusi dan duduk satu meja, ala Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus, tanggal sekian, bulan sekian. Tetapi memang apa yang salah apabila daging, yaitu manusia yang mengandung akal budi, berbicara kepada roh. Sama seperti Paulus pernah mengatakan, aku berdoa dengan akal budi dan aku berdoa juga dengan roh. Artinya di sana ada dua yang berdoa. Di dalam diri manusia Paulus itu ada dua yang berdoa, yaitu rohnya dan akal budinya. Artinya Alkitab menjelaskan bahwa ada dua kesadaran, kesadaran akal budi dan kesadaran roh. Jadi saudara-saudara, dari situ bisa kita jelaskan bahwa kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan di dalam hal dia berinteraksi di dalam dirinya dan kepada segala sesuatu, kita tidak bisa membantahnya. Semua keberadaan dari Yesus itu yang hadir di bumi justru menjelaskan kepada kita tentang berbedanya Tuhan yang Maha Kuasa dengan manusia yang tidak Maha Kuasa. Ada pemikiran agama yang menjelaskan bahwa untuk membedakan yang Maha Kuasa dengan manusia yang tidak Maha Kuasa, maka yang Maha Kuasa tidak bisa makan, tidak boleh dia menderita, tidak boleh jadi manusia, tidak boleh jadi A dan B. Ada banyak yang haram tentang yang Maha Kuasa. Itulah yang mereka bangun. Padahal bagaimana kita melihat di dalam kitab suci Alkitab itu dijelaskan tampilan dari Tuhan yang Maha Kuasa itu, tindakannya, perbuatannya yang ajaib, kasihnya yang ajaib, yang melampaui segala akal, tetapi bersambung ke dalam logika yang umum. Semisal kalau saya bertanya kepada saudara, kalau Tuhan Maha Kuasa, suatu saat Tuhan diperhadapkan dengan penderitaan yang berat, sanggup enggak Tuhan? Kalau ada Tuhan yang tidak sanggup melalui itu, maka dia tidak Maha Kuasa. Tetapi justru dengan oleh tuntutan hukum Taurat itu, di mana manusia berdosa harus membayar dan ditebus dengan harga yang mahal, maka dari sana Tuhan mengambil alih ketidaksanggupan manusia menyelesaikan dosanya, dan Tuhan menanggungnya sendiri sebagai pembuat hukum. Dan oleh karena kasihnya, Tuhan terpercik oleh dosa manusia itu. Oleh karena dia mengasihi manusia. Jadi bagaimana kita memahami satu logika kemahakuasaan Tuhan yang bisa hadir di mana-mana, di segala ruang dan waktu, di dalam segala peran yang suci, kudus, dan penuh dengan derma itu, di mana tidak ada kekuatan yang lain yang sanggup melakukan itu. Saudara-saudara, semisal kalau saya menjelaskan kepada Anda, apabila Tuhan hanya bisa menjadi Bapa, apakah Tuhan Maha Bisa? Faktanya di dalam Alkitab ditulis oleh Nabi tentang pernyataan Allah, bahwa dia mengatakan, sekalipun seorang ibu melupakan bayi yang dilahirkannya, tetapi aku tidak. Artinya di sana kemahakuasaan dan kasih itu menyatu di dalam Allah yang diberitakan oleh Alkitab, di mana dia menampilkan dirinya sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai raja, sebagai ibu yang merawat anak-anaknya. Dan di sanalah kita melihat bagaimana dia bersahabat dengan manusia dengan maha hadir, bahkan merendahkan dirinya untuk menjelaskan kepada kita pengajaran tentang sifat-sifat mulia, di mana dia menggambarkan ketulusan melalui anak domba. Bagaimana bijaksananya Tuhan membuat gambaran-gambaran dari ciptaannya itu untuk memaklumkan kita akan keberadaannya. Tetapi setan berkeliaran dan kita harus waspada. Saudara yang mendengarkan video ini, bisa jadi bahwa iblis tidak suka manusia itu mengenal Yesus. Senjata, sasaran daripada setan yang terutama disebut di dalam Alkitab adalah antikristus. Setan itu adalah antikristus.
Kristus itu adalah Yesus. Tidak disebut anti Allah Bapa, tidak disebut anti Allah Anak, tidak disebut anti Allah Roh Kudus, disebut anti Kristus. Dan tidak ada yang menolak dari pengajaran Alkitab ini bahwa Yesus adalah Mesias itu, Kristus itu. Jadi setan itu adalah anti Kristus itu sendiri. Setan itu adalah anti juru selamat itu sendiri. Padahal juru selamat itu adalah Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri, Adonai itu sendiri. Ditulis di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 11. Ditandaskan di sana, ditegaskan di sana bahwa tidak ada juru selamat selain daripada aku, sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan dijelaskan mengenai keesaannya, disebut di sana, tidak ada Allah terbentuk sesudah dan sebelum aku sendiri. Tidak ditulis di sana kami bertiga, aku yang satu, tetapi tiga pribadi. Nah, jadi kita melihat di sini mengenai kemurnian pengajaran yang harus kita pegang tentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang satu, yang datang ke bumi. Tidak otomatis apabila ada suatu keyakinan yang mengakui hanya ada satu Tuhan. Tetapi kalau Tuhan itu lain dan bukan Tuhan yang dijelaskan lewat firman yang saya baru sampaikan dan bicarakan bersama dengan saudara, itu adalah Tuhan yang lain. Tidak serta-merta kalau saudara mengakui bahwa Tuhan saya hanya satu, ada lagi si B mengaku bahwa Tuhannya pun adalah satu, ada si C nanti satu abad kemudian mengaku Tuhannya hanya satu. Tidak berarti serta-merta hanya karena Tuhanmu satu, lalu itu Tuhan yang sama dengan apa yang diberitakan dan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kesimpulan yang kita ambil adalah adanya juru selamat yang Maha Kuasa, yang berdaulat, yang menunjukkan kasihnya kepada kita dan menunjukkan interaksi yang mulia, di mana dia sebagai satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah. Tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 28. Murid Tuhan itu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus mengajarkan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi yang kita kasih itu adalah Tuhan Allah. Tuhan dan Allah bukanlah pihak yang saling berbeda. Bukan seperti paham dari Trinitas bahwa Tuhan adalah anak dari Allah dan Allah adalah ayah daripada Tuhan. Sungguh ajaran pagan dan ajaran setan-setan. Saudara-saudara, mari bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamat satu-satunya yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 43 10 sampai 11 dan digenapi di dalam Lukas pasal 2 ayat 9. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan